Nah, sebagai seorang yang udah lebih dari 15 tahun berinvestasi dan punya banyak aset, kalau hari ini aku harus mulai investasi dari nol lagi, tanpa portfolio, tanpa aset apapun, bener-bener dari nol, inilah kebiasaan yang bakal aku lakuin. Karena jujur aja, waktu aku pertama kali mulai dulu, aku ngelakuin banyak kesalahan pemula. Dan kalau aku bisa balik ke titik itu, aku pasti bakal ngelakuin banyak hal dengan cara yang beda. Nah, makanya di video ini aku mau share 7 kebiasaan investasi paling penting seandainya aku harus mulai investasi lagi bener-bener dari nol. Dan setelah nonton ini, kamu bakal lebih pede buat mulai investasi, lebih ngerti jebakan-jebakan yang sering bikin orang kapok, dan yang paling penting, kamu mulai bangun kebiasaan investasi menuju kebebasan finansial jangka panjang. Nah, kebiasaan pertama, beresin fondasi keuangan dulu. Kebiasaan pertama ini kelihatannya basic, tapi ini yang paling sering bikin orang gagal investasi, bahkan sebelum mulai. Nah, soalnya gini, di Indonesia sekarang, utang itu makin gampang. Paylater dan pinjol udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Dan kelihatannya juga dari data-data bahwa sekitar 63% pengguna paylater memakainya untuk belanja online. Dan kalau kita lihat data dari OJK untuk pinjol, sekitar 70% lebih pinjaman pinjol digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, artinya apa? Artinya mau pay later atau pinjol biasanya tuh paling sering dipakai buat konsumsi, ya kebutuhan sehari-hari, belanja, nutupin gaya hidup, bukan buat hal yang produktif seperti misalnya buka usaha, nambah alat kerja, atau sesuatu yang menghasilkan uang lagi. Jadi intinya sederhana, banyak orang sekarang ngutang buat hidup, bukan ngutang buat bangun aset. Nah, ini yang jadi masalah besar buat investasi. Kalau fondasi hidup kamu belum aman, setiap ada kejadian mendadak, yang kena duluan itu adalah investasi kamu. Entah kamu pakai pay later, pakai pinjol, kartu kredit, atau narik uang investasi di waktu yang salah. Nah, makanya kalau aku mau mulai investasi dari nol hari ini, aku nggak akan buru-buru beli saham atau ETF. Aku pertama akan beresin 3 fondasi ini dulu. Fondasi pertama adalah beresin utang bunga tinggi. Kalau kamu masih punya utang, kayak kartu kredit, paylater, pinjol, prioritas kamu bukan investasi. Prioritasnya adalah beresin dulu utangnya. Karena bunganya tinggi, sementara investasi itu hasilnya pelan. Nah, fondasi kedua, pastiin BPJS Kesehatan aktif. Ini sering diremehin padahal dampaknya gede banget. Di Indonesia, lebih dari 98% penduduk sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Tapi yang penting bukan cuma terdaftar, yang penting statusnya aktif. Karena salah satu penyebab paling sering dana darurat jebol itu biaya kesehatan. Kalau BPJS kamu nggak aktif, sekali sakit kamu bisa menguras dana darurat kamu atau bikin kamu narik investasi. Nah, fondasi ketiga adalah dana darurat dan cash flow stabil. Nah, dana darurat itu minimal 3-6 bulan biaya hidup. Dan kamu juga harus tahu, sebulan kamu realistis bisa investasi berapa tanpa bikin hidup kamu tertekan. Karena investasi itu jangka panjang. Kalau dari awal kamu maksa, begitu mata turun dikit aja, kamu lebih gampang panik dan nyerah. Jadi kebiasaan pertama ini intinya satu, jangan mulai investasi dari FOMO, mulai dari fondasi yang aman. Kalau fondasi ini udah beres, baru kita lanjut ke kebiasaan berikutnya. Karena setelah fondasi aman, pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya kamu investasi itu buat apa dan kapan kamu butuh uangnya? Kebiasaan kedua, tentuin tujuan dan jangka waktu investasi. Banyak orang investasi karena katanya penting. Mereka download aplikasi, beli produk random, lalu berharap yang terbaik. Nah, masalahnya begitu marketnya lagi dip atau lagi turun dan ada kebutuhan mendadak, mereka panik dan langsung jual. Kalau aku mulai dari nol hari ini, pertanyaan pertama aku cuma satu, aku investasi buat apa? Apakah itu buat pensiun, beli rumah, biaya anak kuliah, atau kebebasan hidup di masa depan? Nah, karena tujuan ini tuh yang bakal nentuin cara kamu investasi. Nah, simpelnya gini, kalau uang itu bakal kamu pakai dalam 5 tahun ke depan, mending kamu taruh di cash atau di tempat yang bisa kamu ambil kapan aja tanpa resiko. Ya, misalkan di deposito fleksibel atau kamu beli obligasi negara. Nah, kalau uang itu nggak akan dipakai lebih dari 5 tahun, baru masuk investasi. Karena di jangka pendek, market tuh bisa naik turun. Tapi di jangka panjang, secara data historical, market tuh selalu naik. Nah, kalau tujuan sudah jelas, sekarang kita baru bisa bahas alatnya investasi. Nah, kebiasaan ketiga, jangan kebanyakan mikir. Yang penting cepat mulai. Sekarang kita masuk di kebiasaan 3 ini karena ini yang paling bikin orang gak jadi-jadi mulai investasi, yaitu kebanyakan mikir. Kebanyakan orang itu bukan karena kurang uang, bukan juga karena kurang akses, tapi karena kelamaan mikir. Takut salah, nanti dulu, masih mau belajar lagi. Padahal dalam investasi, yang paling penting itu bukan jago di awal. Yang paling penting itu adalah waktu. Nah, ada satu quote yang aku pernah bahas sebelumnya juga, yaitu, "The best time to invest was 20 years ago. The second best time is now." Artinya simple. Waktu terbaik buat mulai memang udah lewat 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik berikutnya, itu sekarang. Nah, semakin cepat kamu mulai, semakin panjang waktu uang kamu bisa bekerja. Dan waktu itu nggak bisa diulang. Makanya kalau aku mulai investasi dari nol
nol hari ini, aku nggak akan nunggu sampai merasa paling siap. Aku akan mulai dulu sambil belajar jalan. Langkah pertamanya sederhana, punya tempat buat mulai investasi. Karena selama kamu belum mulai, uang kamu belum kerja apa-apa. Nah sekarang buat pemula, aku selalu nyaranin pakai platform yang simple dan gampang dipakai. Salah satunya itu adalah GoTrade, dan linknya aku taruh di deskripsi video. Nah lewat situ kamu bisa mulai dari nominal kecil dan langsung akses saham Amerika dan ETF global. Nah di tahap ini yang kita kejar bukan sempurna, tapi mulai lebih cepat. Karena yang bikin investasi berhasil bukan keputusan pertama kamu, tapi berapa lama uang itu kamu biarkan bekerja. Dan supaya itu bisa kejadian, kita lanjut ke kebiasaan berikutnya. Kebiasaan keempat, mulai kecil tapi rutin. Nah sekarang di kebiasaan keempat ini kebiasaannya kelihatannya kecil tapi dampaknya sebenarnya paling besar dalam jangka panjang. Nah aku pakai contoh yang super sederhana. Misalnya kamu menyisihkan 100.000 rupiah per bulan. Nah kita lihat dulu nih, kalau uang ini cuma ditabung 100.000 per bulan selama 10 tahun, totalnya jadi 12 juta rupiah. Nah karena 100.000 kali 12 bulan sama dengan sekali 10 tahun, ya begitulah. Nah angkanya lurus saja, nggak kemana-mana. Nah sekarang kita bandingin kalau uang yang sama kamu investasikan di pasar saham. Nah kita pakai asumsi yang cukup realistis, rata-rata 8% per tahun. Dengan kondisi yang sama, 100.000 per bulan, 10 tahun, dan dengan 8% per tahun bunganya. Nah nilai akhirnya bukan 12 juta, tapi sekitar 17 juta rupiah. Ada selisih sekitar 5 juta. Dan selisih ini bukan karena kamu setor lebih banyak, tapi karena efek yang namanya compound interest. Nah sekarang aku jelasin pakai angka ya biar kebayang. Ya, tahun pertama misalnya uang kamu masih 100.000, pertumbuhannya 8%, yang dihitung dari 100.000. Hasilnya jadi 108.000. Tahun kedua, growth 8% itu bukan lagi dari 100.000, tapi dari 108.000. Jadi naiknya sekitar 116.000. Tahun ketiga, 8% lagi itu dihitung dari angka yang lebih besar, dan begitu seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya setiap tahun yang bertumbuh bukan cuma uang awal kamu, tapi juga hasil dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang bayangin kalau ini nggak berhenti di 10 tahun. Kalau kamu lanjutin jadi 20 tahun. Perbedaannya makin kelihatan. Tabungan biasa tetap naiknya lurus, tapi investasi grafiknya mulai melengkung ke atas. Dan jarak antara uang yang diinvestasikan dan uang yang cuma ditabung jadi makin jauh. Nah inilah kenapa dalam investasi waktu jauh lebih penting daripada jumlah besar di awal. Nah orang yang mulai lebih cepat dengan jumlah kecil, hasilnya seringkali mengalahkan orang yang mulai telat tapi setornya misalkan lebih besar. Dan setelah kamu rutin, langkah berikutnya adalah memastikan uang ini nggak ditaruh di satu tempat aja. Itulah kenapa selanjutnya kita akan bahas kebiasaan berikutnya, diversifikasi. Kebiasaan kelima, jangan naruh semua uang di satu tempat. Kalau kamu naruh semua uang kamu di satu aset, begitu aset itu turun, semuanya ikut turun. Makanya dalam investasi ada satu prinsip penting, namanya diversifikasi. Diversifikasi itu artinya uang kamu disebar, bukan dikumpulin di satu titik. Atau bahasa gampangnya sebar resiko. Nah supaya kalau satu bagian itu turun, bagian lain itu juga jadi bisa nahan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu pemula, mulai dari mana? Nah kalau aku mulai dari nol hari ini, aku nggak akan nebak-nebak saham mana yang bakal paling cuan. Aku akan mulai dari produk yang strukturnya paling aman dan paling sederhana, yaitu ETF. ETF atau Exchange Traded Fund, ini adalah produk investasi yang isinya udah banyak saham sekaligus. Jadi begitu kamu beli satu ETF, uang kamu langsung tersebar ke banyak perusahaan. Jadi uang kamu udah otomatis terdiversifikasi. Satu ETF bisa berisi puluhan, ratusan, bahkan ribuan saham. Nah ini penting, buat pemula nggak semua ETF itu resikonya sama. Ada yang lebih aman, ada yang lebih fluktuasi atau naik turun. Jadi ETF yang paling aman untuk pemula itu ETF yang ngikutin pasar besar secara keseluruhan. Nah ini biasanya ETF yang ngikutin S&P 500, yaitu 500 perusahaan terbesar di Amerika. Contoh ETF-nya misalkan SPY, atau VOO. Begitu kamu beli salah satu ETF ini, uang kamu otomatis tersebar ke ratusan perusahaan besar, ya Apple, Microsoft, Google, dan ratusan perusahaan lainnya. Nah ini sering dianggap fondasi utama buat investor pemula. Kamu mau nggak cuma tergantung Amerika aja, ada juga ETF global. Contohnya ini adalah VT, yaitu saham dari seluruh dunia. Dengan ETF global, uang kamu tersebar ke banyak negara sekaligus. Resikonya masih relatif rendah karena kamu nggak bergantung ke satu negara aja. Sedangkan ETF yang resikonya lebih tinggi, ini contohnya adalah ETF sektor. Misalkan ETF teknologi, ETF kesehatan, ETF energi. Nah, contoh ETF sektor teknologi ini adalah QQQ, dan banyak saham teknologi besar di sini. ETF sektor ini bisa naik tinggi kalau sektornya lagi bagus ya. Contohnya kayak sektor teknologi saat ini. Tapi kalau sektornya lagi turun, turunnya juga bisa tajam banget. Nah, intinya sih high risk dan high return. Karena itu ETF sektor ini bukan titik awal buat pemula. Nah, setelah kamu paham cara sebar resiko lewat ETF, baru kamu bisa masuk akal buat lihat investasi lainnya. Ya, properti lah, obligasi,
emas atau aset lainnya. Nah, sedikit tentang properti ya, karena orang Indonesia juga setauku banyak yang suka properti. Nah, properti ini memang bisa jadi aset jangka panjang, tapi karena butuh modal sangat besar dan nggak liquid ya. Kalau semua uang langsung masuk ke properti atau misalkan ambil KPR buat beli properti, sebenarnya kamu juga lagi naruh uang di satu tempat aja. Makanya buat banyak orang, ETF tuh sering jadi fondasi awal, baru nanti properti baru menyusul. Nah, intinya tetap sama sih, diversifikasi itu bukan soal punya semua jenis investasi, tapi soal nggak menggantungkan masa depan kamu di satu aset aja. Dan saat uang kamu tersebar dengan lebih aman, kita baru bisa masuk ke kebiasaan berikutnya, yaitu bikin investasi ini jalan otomatis. Nah, kebiasaan keenam, auto invest biar nggak kebawa emosi. Nah, ini kebiasaan yang kelihatannya simple tapi dampaknya besar banget, yaitu bikin investasi kamu jalan otomatis. Nah, soalnya gini, masalah terbesar dalam investasi itu bukan kurang ilmu, tapi emosi. Jadi waktu marketnya naik, kita kepikiran, kemarin harusnya beli lebih banyak. Waktu market turun, kita kepikiran, wah mending stop dulu deh. Dan ujung-ujungnya investasi jadi nggak konsisten. Nah, makanya kalau aku mulai lagi dari nol hari ini, aku nggak mau investasi bergantung sama niat. Aku mau bikin sistem. Caranya adalah dengan auto invest. Nah, auto invest itu artinya uang kamu otomatis dipindahin dari rekening ke investasi setiap bulan. Nah, idealnya sih sebenarnya langsung saat kamu gajian. Jadi sebelum uangnya kamu kepake buat jajan, buat impulse beli ini itu, investasinya tuh udah jalan duluan. Nah, dengan cara ini ada dua hal penting yang kejadian. Pertama, investasi kamu jadi rutin. Dan kamu nggak perlu mikir tiap bulan. Nggak perlu nanya, bulan ini jadi invest atau enggak. Karena sistemnya udah jalan sendiri. Nah, kedua, kamu terlindungi dari emosi. Waktu market turun, kamu nggak perlu ambil keputusan apa-apa, uangnya tetap masuk, dan justru secara nggak sadar kamu lagi beli di harga yang lebih murah. Nah, ini yang bikin banyak investor gagal. Mereka nunggu market tenang, nunggu berita bagus, nunggu waktu yang pas. Padahal waktu yang pas itu nggak pernah kelihatan saat kita lagi di dalamnya. Auto invest menghilangkan drama itu. Jadi kamu nggak perlu nebak timing, pantengin chart lah, atau kepikiran tiap hari. Kamu tinggal jalanin hidup kamu dan investasi kamu jalan di background. Nah, platform yang aku pakai dan aku rekomendasiin buat pemula ada di link di deskripsi ini. Nah, di situ kamu bisa pilih ETF yang kamu mau, atur nominalnya, dan biarin sistemnya kerja buat kamu. Nah, intinya satu, dalam jangka panjang, yang konsisten hampir selalu menang dibanding yang sok jago tapi nggak rutin. Dan setelah sistem ini jalan, tantangan terakhir tinggal satu, yaitu gimana caranya tetap tenang saat market lagi turun besar. Dan itu yang akan kita bahas di kebiasaan terakhir. Nah, kebiasaan ketujuh, tenang saat market turun. Market udah turun berkali-kali dalam sejarah. Yang paling dekat sama era kita sekarang adalah dot-com bubble di tahun 2000-an, krisis keuangan global di tahun 2008, pandemi COVID, dan setiap kali satu hal selalu kejadian, market bounce back dan selalu bikin all-time high baru. Nah, masalahnya saat kamu ada di tengah-tengahnya, kamu pasti panik. Nah, karena aku pun dulu juga gitu, setiap market turun aku panik, aku jadi ragu, dan aku mikir buat jual. Sampai akhirnya aku paham satu hal, market tuh menghargai kesabaran bukan kepanikan. Dan di sini penting ngerti bedanya investasi dan trading. Investasi itu buat jangka panjang, trading itu keluar masuk cepat. Nah, masalahnya banyak orang bilang investasi tapi kelakuannya kayak trader. Market turun dikit langsung jual. Padahal yang bertahan itu yang nikmatin hasilnya. Nah, jadi kalau aku mau mulai dari nol hari ini, aku akan bangun kebiasaan ini. Beresin fondasi keuanganku, tentukan tujuan investasi, jangan kebanyakan mikir dan mulai cepat. Mulai kecil tapi rutin, sebar resiko, auto invest, dan tetap tenang. Investasi bukan soal cepat, tapi soal cukup lama bertahan. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di komen section ya, biar kita bisa saling belajar. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.